Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di peluang, yaitu kaidah pencacahan yang meliputi aturan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ya, sebagai materi pengantar coba diperhatikan ya, ada satu slide seperti ini. Misalkan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah menghadapi masalah pengaturan atau menyusun suatu objek yang terdiri atas beberapa unsur ya. Misalkan seperti ini, ada kasus yang pertama, kita akan menyusun jadwal pertandingan antara dua kesebelasan dari beberapa kesebelasan dalam turnamen sepak bola. Atau bisa juga seperti ini, misalkan penyusunan nomor kendaraan bermotor sebagai identitas kepemilikan kendaraan. Terus yang ketiga, misalkan kita menyusun nomor telepon atau alamat internet protokol atau IP address ya, yang berguna untuk mengetahui kecukupan pemenuhan permintaan pelanggan di suatu wilayah dan lain sebagainya. Nah, ketiga contoh di atas ini itu dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah pencacahan yang meliputi aturan perkalian, permutasi, ataupun kombinasi ya. Kita masuk yang pertama adalah aturan perkalian. Prinsip dasar dari perkalian seperti ini. Misalkan ya, jika sesuatu dapat diselesaikan dalam satu cara yang berbeda, kemudian sesuatu yang lain ini diselesaikan dengan dua cara yang berbeda juga. Maka kedua hal tersebut ini secara berurutan dapat diselesaikan dalam N1 dikali N2 cara yang berbeda. Contohnya misalkan seperti ini. Jessica ini mempunyai 3 rok dan 2 baju. Misalkan himpunan roknya ini R1, R2, R3. Dan himpunan bajunya ini dituliskan B1 dengan B2. Maka banyaknya pilihan untuk memasakkan rok dan baju ini ada 6 pilihan, yaitu 3 dikali 2. Ya. Nah, kalau kita ilustrasikan, kalau kita visualisasikan seperti ini kurang lebih contohnya. Misalkan di sini R1 ya, roknya di sini R1, R2, R3. Kemudian bajunya ini B1, B2, B1, B2, B1, B2. Setiap B1, B2 ini berpasangan dengan R1, B1, B2 berpasangan R2, dan B1, B2 berpasangan dengan R3. Artinya bisa saja pasangannya R1 dengan B1, atau bisa saja R1 dengan B2, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cacah, itu maka ada 6 kemungkinan pasangan yang bisa dipakai oleh Jessica. Ya, bisa ya? Nah, kemudian bisa juga seperti ini contohnya ya. Apabila ada 3 calon untuk ketua kelas, kemudian ada 5 calon untuk wakilnya. Maka kedua jabatan itu, ketua dengan wakilnya itu, kalau kita pasangkan, ada 15 kemungkinan pasangan yang bisa dibentuk. Begitu ya. Jadi misalkan calon yang pertama dengan wakil yang pertama. Atau calon yang pertama berpasangan dengan wakil yang kedua, dan seterusnya. Intinya akan ada 15 pasangan calon yang bisa dibentuk ya. Coba kita bahas contoh yang pertama di sini. Pak teman-teman pahami dulu soalnya. Nah, maka ini jawabannya adalah 20 ya. Karena A ini anggotanya ada 4, kemudian B ini ada 5 anggotanya. Berarti kalau 4 kali 5 itu dapatnya 20 ya, seperti itu. Kemudian coba contoh kedua. Ya, di sini dikatakan kota A dan B ini dihubungkan dengan 3 jalan. Kemudian kota B dan C dihubungkan dengan 2 jalan. Sedangkan kota C dan D ini dihubungkan dengan 4 jalan. Maka banyaknya rute yang mungkin dapat dilalui dari kota A menuju kota D adalah berapa rute yang bisa dilalui. Nah, seperti ini. A dan B ini kan 3 jalan ya. Ini 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian kota B dan C ini dihubungkan dengan 2 jalan, berarti 1, 2. Ya. Dan kota C ke kota D ini dihubungkan dengan 4 jalan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 3, kemudian di sini 2, di sini 4. Berarti kita kalikan, 3 dikali 2, 6, dikali 4 itu dapatnya 24. Error ya. Nah, coba next lagi nomor 3, silakan. Ya, nomor 3 ini kita akan kerja menggunakan 2 cara ya. Yang pertama cara biasa atau cara manual.
Kemudian yang cara keduanya ini adalah kita menggunakan cara kaidah pencacahan atau aturan perkalian. Nah, di sini dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 ini dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Di antara bilangan-bilangan tersebut itu yang kurang dari 400 ada sebanyak berapa? Nah, jadi begini konsepnya. Kita akan menyusun bilangan-bilangan ini, bilangan 3 angka, di mana bilangan yang kita susun itu nilainya harus kurang dari 400. Ya, bisa dipahami maksudnya? Jadi kalau kita susun ini, maka kurang lebih seperti ini. Yang kita susun ini angka-angka dari sini ya. Ingat ini kurang dari 400 berarti kemungkinannya itu seperti ini. Ini cara biasa ya atau cara manual. Kemungkinannya kalau kita susun berarti 356 gitu ya. Kita ambil dari sini atau bisa juga 357. Kemudian 359 ya. Atau bisa juga seperti ini 365. Ingat angkanya ini harus berbeda, tidak boleh 355, tidak boleh juga misalkan 366, tidak boleh ya. Atau bisa juga 367, kemudian 369. Next lagi coba. 375, 376, dan 379. Atau bisa juga 395, 396, 397. 399 tidak bisa ya. Saya kira sudah cukup. Kalau misalkan kita mau ambil ratusannya 5, misalkan 536, tidak boleh ya, karena ratusannya ini sudah melebihi dari 400. Ini sudah lebih dari 400. Berarti 536 tidak bisa. Nah, ini saja yang kita dapatkan. Coba kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 susunan bilangan yang bisa dibuat. 3 angka ya, yang kurang dari 400. Nah, sekarang kita menggunakan rumus aturan perkalian. Aturan perkalian seperti ini konsepnya. Kita membuat dulu tempat 3 angka seperti ini ya. Karena 3 angka yang nilainya kurang dari 400 seperti ini. Nah, yang paling pertama yang kita perhatikan adalah ratusannya dulu. Ratusan ini tempatnya di sini. Ya, ini puluhan, ini satuan. Ya, kenapa ratusan yang diperhatikan pertama kali? Karena di sini sensitif ini, kurang dari 400. Berarti ratusan memang yang harus dilihat. Ya, kalau kurang dari 400 berarti ya kemungkinan yang bisa cuma 100, 200 dengan 300. Karena di sini tidak ada angka seratusan, tidak ada juga angka 200-an, maka 300-an saja yang di sini berarti cuma satu angka yang bisa menempati di ratusannya, yaitu angka 3 saja, 300-an seperti itu ya. 500-an, 600-an, 700-an, 900-an tidak boleh masuk di ratusan. Bisa dipahami? Nah, misalkan kita sudah ambil angka 3. Karena ratusannya ini yang harus paten angka 3, puluhan dengan satuan itu bebas saja. Berarti ada 4 angka yang bisa menempati puluhannya. Ada 4 angka, seperti ini. Nah, kemudian misalkan kita ambil salah satunya. Angka berapa yang kita mau ambil? Misalkan angka 5, begitu ya. Berarti yang tersisa untuk menempati satuannya tinggal 3 angka. Nah, inilah yang kita kalikan. 1 kali 4 kali 3 itu dapatnya 12. Sama saja dengan yang di sini. Ya, bisa dipahami ya. Untuk kalau misalkan angkanya masih sedikit, boleh menggunakan cara biasa seperti ini. Kalau kita masih belum paham cara aturan perkalian. Tetapi saya sarankan teman-teman semua harus menguasai konsep dari aturan perkalian. Karena cara-cara begini akan digunakan di soal-soal berikutnya ya. Seperti di soal berikut ini. Ini adalah latihan soal sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya teman-teman. Ini ada PR, nanti dikerjakan. Coba kita lanjut ke soal ya materi berikutnya itu faktorial. Nah, apalagi itu faktorial? Faktorial itu yang biasa disimbolkan dengan tanda seru seperti ini. Faktorial itu merupakan hasil kali bilangan asli berurutan yang disebut dengan faktorial dan dinotasikan dengan n faktorial. Ini dibaca n faktorial ya. Jangan dibaca n tanda seru. Bentuk umumnya seperti ini, n faktorial yaitu sama dengan n dikali n kurang 1, dikali n kurang 2, dikali dan seterusnya sampai 3 dikali 2 dikali 1. Jadi bisa dikatakan, faktorial itu merupakan hasil kali bilangan asli berurutan sampai 1. Ujung-ujungnya tetap 1, seperti itu ya. Hal khusus ini ada pengecualian seperti ini, ya, bahwa 1 faktorial itu nilainya 1, kemudian 0 faktorial itu nilainya 1 juga, ya. Nah, berdasarkan definisi di atas yang di sini,
kita dapat menentukan faktorial dari suatu bilangan asli seperti berikut ini. Misalkan, 2 faktorial berarti 2 kali 1 sama dengan 2, karena berurut sampai 1. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan 6. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berkurang 1 seterusnya ya. Semakin ke kanan itu semakin berkurang 1. Itu dapatnya 24. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dapatnya 120. 6 faktorial, 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya ya. Nah, tetapi berdasarkan kondisi, konsep seperti ini tidak selalunya kita pakai, tergantung kebutuhan. Seperti itu. Misalkan ya, dari uraian di atas, kita dapat melihat secara teliti keterhubungan faktorial dengan bilangan-bilangan yang dikalikan. Misalkan begini ya, 5 faktorial itu sebenarnya kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Tetapi bisa juga dituliskan 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Gitu, tergantung kondisi. Atau bisa juga dituliskan 5 faktorial ini adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi kalau misalkan 7 faktorial, ini bisa saja kita tuliskan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial tergantung kebutuhan. Atau bisa juga 7 faktorial itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ya. Jadi ini tergantung kebutuhan. Kalau misalkan biasanya ini digunakan kalau misalkan ada yang bisa disederhanakan, itu tidak perlu kita rinci sampai 1. Begitu ya. Karena biasanya nanti ada yang bisa dicoret untuk disederhanakan. Coba kita bahas contoh-contoh soal ya. Diperhatikan dulu soalnya. Ya, coba kita bahas ya untuk bagian A. Nah, misalkan di sini bagian A ini adalah 12 faktorial per 10 faktorial. Oke. Nah, ini kalau kita uraikan berarti 12 dikali 11 dikali 10 stop. Tidak perlu kita uraikan 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai kali 1. Itu tadi masuknya ya di slide sebelumnya. Nah, ini karena kenapa sampai 10 faktorial? Karena ada yang bisa dicoret di bawahnya, pasangannya. Jadi ini bisa dicoret. Nah, berarti 12 dikali 11 itu dapatnya 132. Hal yang tidak boleh adalah misalkan 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, ini 5 faktorial, tidak boleh seperti ini. Ya, ini tidak dibenarkan ya. Tidak ada menyederhanakan kalau bilangannya saja. Tetapi yang paling tepat adalah kita menyederhanakan beserta faktorialnya. Nah, kemudian kalau misalkan bagian B. Kalau bagian B di sini berarti 15 faktorial ini kita uraikan. Coba kita tulis dulu soalnya ya. Dibagi dengan 10 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ini kalau kita uraikan berarti 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 stop. Kemudian dibagi dengan 10 faktorial. Ya, 5 faktorialnya kita uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang perlu kalau misalkan ada yang bisa disederhanakan, disederhanakan. 10 faktorial tentunya habis ya. Kemudian yang mana lagi yang bisa dicoret? Misalkan 12 ini disederhanakan dengan 4 kali 3. Bisa ya? Karena 4 kali 3 itu kan 12 dicoret dengan 2. Kemudian misalkan yang mana lagi? 15 ini ya dibagi 5 3. Ya, 14 dibagi 2 ini 7. Jadi yang tersisa di sini adalah 3 dikali 7 dikali 13 dikali 11. Ya, dapatnya ini adalah 3003 ya. Nah, kemudian bagian C. Coba bagian C di sini 9 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti ini 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Stop. Nah, kemudian di bawahnya di sini ini 6 faktorial. 3 faktorial ini berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sekarang kalau ada yang bisa dicoret, dicoret saja ya. Ini 6 faktorial. Kemudian 9 bagi 3, 3. 8 bagi 2, 4. Jadi yang tersisa adalah 3, ya. 3 dikali 4 dikali 7.
3 kali 4, 12, dikali 7 berarti 84. Ya, bisa dipahami untuk operasi faktorial ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 2, silakan. Ya, nomor 2 ini sudah masuk ke penjabaran ya. Ini menggunakan konsep aljabar juga. Nah, coba kita lihat untuk bagian A di sini. 10 faktorial per 7 faktorial, kita uraikan dulu 10 faktorial ya. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 stop. Kemudian di bawahnya 7 faktorial. Ini sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2. 7 faktorial ini habis, sehingga yang tersisa adalah 10 kali 9 dikali 8. Ini N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2. Sebenarnya kita bisa menggunakan konsep aljabar ya, di mana kita menguraikan, menjabarkan ini, kita kali, begitupun dengan yang ini, kita kali 9 kali 8, 72, dikali 10, 720. Kemudian difaktorkan, tapi saya sarankan tidak usah ya. Kita menggunakan trik seperti ini. Ternyata kalau kita perhatikan, ini kan di sebelah kiri itu berurut ya, 10 kali 9 kali 8. Kemudian di sebelah kanan juga berurut, N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2. Berarti ini bisa dipasangkan. Misalkan 10 ini pasangannya adalah N, kemudian 9 ini pasangannya N kurang 1. Dan 8 ini adalah pasangannya adalah N kurang 2. Nah, kita bebas mengambil saja pasangan yang mana kita ambil, maka nanti akan menghasilkan nilai N yang sama. Misalkan kalau kita ambil ini kan langsung dapat N sama dengan 10. Atau bisa juga kita ambil 9 sama dengan N kurang 1. Kalau min satunya ini pindah ruas ke kiri, berarti 9 tambah 1 dapatnya juga 10 N-nya, ya. Begitupun kalau kita ambil N kurang 2 sama dengan 8, itu akan mendapatkan nilai N juga sama dengan 10. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk nomor 9, nomor 9, bagian B maksud saya. Berarti ini kalau kita uraikan, 9 faktorial itu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 stop. Kemudian yang di bawahnya itu 3 faktorial kita uraikan, yaitu 3 dikali 2 kali 1 dikali 5 faktorial. Ya. Kemudian di sini sama dengan ini N tambah 1 dikali N dikali N kurang 1. Ini tidak usah kita uraikan ya. Karena mungkin barangkali ada yang bisa nanti disederhanakan atau dicoret. Seperti itu. Nah, coba kita lihat. Ini 5 faktorialnya habis. Kemudian 3 dikali 2 kali 1, 6, dicoret dengan 6 yang di sini. Nah, kalau kita gunakan cara yang sama dengan di bagian A, ini kan 9 kali 8 kali 7. Ini adalah N tambah 1, kemudian N, di sini N kurang 1. Ini berurut 9, 8, 7, begitupun dengan yang ini, N tambah 1, N kurang 1 juga berurut. Berarti kita bisa memasangkan ya, 9 ini pasangannya adalah N tambah 1, 8 ini adalah pasangannya N, dan 7 ini adalah pasangannya N kurang 1. Berarti dari sini kita bisa dapat 9 ini sama dengan N tambah 1. Kalau plus 1 pindah ruas ke kiri, jadi 9 kurang 1, 8. Ya, ini sama saja kalau misalkan kita menyamakan 8 dengan N, langsung dapat N-nya 8. Kalau misalkan 7 pasangan N kurang 1, berarti ini kurang 1-nya pindah ruas ke kiri. Jadi plus 7 tambah 1, 8, berarti N-nya kita dapatkan 8. Ya, sama saja. Jadi terkadang kalau kita menyelesaikan suatu soal, tidak perlu kita buru-buru untuk menjabarkannya. Coba kita perhatikan secara bersamaan soal tersebut, jangan sampai ada yang bisa disederhanakan, begitu. Nah, coba kita lanjut ke soal nomor 3. Coba dilihat dulu, teman-teman. Nah, coba dilihat soalnya di sini. Tentukanlah nilai N yang memenuhi persamaan dari N faktorial dikali 3 faktorial per 6 faktorial dikali dengan N kurang 3 faktorial. Nah, trik yang digunakan di sini adalah kita menguraikan bentuk faktorial yang besar nilainya. Maksudnya kan gimana? Misalkan ya, kalau kita lihat 3 faktorial dengan 6 faktorial ini yang lebih besar nilainya itu adalah 6 faktorial. Jadi 6 faktorial itu kita jabarkan. Nah, begitupun dengan N faktorial dengan N kurang 3 faktorial. Yang besar nilainya itu adalah N faktorial. Makanya N faktorial diuraikan sampai dapat N kurang 3 faktorial.
Coba kita perhatikan ya. Misalkan n faktorial ini kita jabarkan dulu menjadi n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 faktorial. Kenapa seperti ini? Karena kan selalu berkurang 1. Begitu. Dikali 3 faktorial, ini tidak usah diuraikan. Yang diuraikan itu yang di bawah. 6 faktorial, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Stop. Dikali n kurang 3 faktorial. Sama dengan 33 per 4. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. 3 faktorial ini bisa dicoret dengan 3 faktorial di sini. Kemudian n kurang 3 faktorial bisa dicoret dengan n kurang 3 faktorial. Nah, bukan cuma atas bawah yang bisa dicoret. Kiri kanan juga bisa dicoret sebenarnya. Misalkan 4 dengan 4 ini bisa dicoret. Ya, itu bisa. Yang tidak bisa itu kalau silang. Harusnya kalau silang itu adalah dikali silang. Jadinya ini adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2. Sama dengan ini 33 dikali 6 kali 5 itu kan 30 ya. Tinggal ini yang tersisa di bagian bawah. Nah, ini tidak bisa juga, tidak usah juga diuraikan teman-teman. Bisa kita tuliskan seperti ini dulu. N dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sama dengan 33 ini dengan 30 kita bisa pecah. Ya. 33 ini kan kalau kita uraikan jadinya 11 dikali 3. Bisa ya? Kalau 30 diuraikan jadinya 3 dikali 10. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis berarti ini n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2. Ini berarti 11. 10-nya ditempatkan di depan. 10. 3 kali 3 itu 9. Ingat kalau pindah-pindah tempat itu tidak berganti tanda ya, tetap negatif. Kalau negatif, tetap positif. Kalau positif. Gitu. Nah, dari sini kita bisa pasangkan juga. Berarti n ini adalah pasangannya 11. N kurang 1 ini pasangannya 10. Berarti n kurang 2 ini pasangannya adalah 9. Jadi pasangannya manapun yang kita ambil, itu akan mendapatkan nilai n yang sama. Yaitu n sama dengan 11. Kalau kita ambil ini, n kurang 1 sama dengan 10, berarti seperti ini. Min satunya pindah ruas ke kanan, jadinya 10 tambah 1 itu jadinya 11 ya. Sama saja teman-teman ya. Oke, coba next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru lagi, yaitu permutasi. Nah, coba dilihat dulu ya. Permutasi ini merupakan pengembangan dari aturan perkalian. Untuk menentukan nilai suatu permutasi, dapat dilihat beberapa kondisi berikut ini. Jadi sebenarnya ada 3 bentuk rumus permutasi ya, tergantung kondisi dalam soal. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah rumus yang pertama. Seperti ini. Suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda atau berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam suatu urutan. R-nya ini harus kurang dari sama atau sama dengan dari N. Dan dinyatakan dalam notasi, ini ada 5 bentuk notasi penulisan permutasi. Bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Rumus dari permutasi seperti ini. Permutasi dibaca ya. Ya. Permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Oke, ini yang paling sering digunakan. Kemudian kondisi kedua ada juga seperti ini. Jika dari N unsur yang tersedia terdapat terdapat N1 unsur yang sama, terdapat N2 unsur yang sama, terdapat N3 unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang berlainan dari unsur itu ditentukan oleh formula seperti ini. Permutasi N1, N2, N3 dari N itu dituliskan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Biasanya ini digunakan, rumus ini digunakan kalau misalkan kita akan menyusun permutasi di mana yang kita susun itu mempunyai objek yang sama. Seperti itu. Nanti coba kita lihat contohnya ya. Kemudian permutasi siklis yang ketiga. Permutasi siklis itu adalah misalkan begini. Bila tersedia N unsur R unsur yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dari N unsur itu ditentukan oleh formula N dikurang 1 faktorial. Permutasi siklis itu biasanya digunakan kalau misalkan kita akan menyusun objek yang berbentuk lingkaran. Namanya siklus ya.
Itu kalau misalkan ada beberapa orang yang akan menempati meja bundar seperti ini. Ada berapa kemungkinan mereka akan duduk untuk menempati 5 kursi itu. Berarti kita menggunakan rumus permutasi siklis, ya. Oke, coba kita bahas contoh yang pertama. Ya, bagian A apa jawabannya? Berarti ini kalau permutasi 4 dari 5, berarti 5 faktorial ini per 5 dikurang 4 faktorial. 5 faktorial per 5 kurang 4 ini 1 faktorial. 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, stop. 1 faktorial 1. Ini tinggal kita kalikan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dapatnya 120 per 1, 120. Ya. Kemudian kalau bagian D, permutasi 7 dari 10. Berarti 10 faktorial per 10 kurang 7 faktorial. Ya. Berarti 10 faktorial per 3 faktorial. Ini kalau kita uraikan berarti 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Stop. Ini 3 faktorial di bawah, yang bisa dicoret cuma 3 faktorial. Ini dikalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini banyak ya. Dapatnya ini 604.800 rupiah. 800 rupiah. 800 saja yang dapat rupiah. Bisa ya? X nomor untuk kedua. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, diperhatikan. Carilah nilai N yang memenuhi persamaan dari 7 kali permutasi 3 dari N sama dengan 6 dikali permutasi 3 dari N tambah 1. Ya. Nah, ingat konsep yang tadi ketika kita menjabarkan, memfaktorialkan suatu unsur, kita bagusnya memfaktorialkan adalah unsur yang besar nilainya. Coba kita perhatikan ya. Ini kan berarti 7 dikali permutasi 3 dari N, berarti N faktorial per N dikurang 3 faktorial. Sama dengan 6 dikali N tambah 1 faktorial per N tambah 1 dikurang 3 faktorial. Ya. Nah, coba kita pelan-pelan dulu ya. 7 dikali N faktorial per N kurang 3 faktorial sama dengan 6 dikali N tambah 1 faktorial per ini dapatnya N dikurang 2 faktorial. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Nah, sekarang kita boleh perhatikan ya bagian-bagian yang bisa disederhanakan atau diuraikan sehingga ada yang bisa dicoret. Misalkan ya, ini N faktorial dengan N tambah 1 faktorial. Bagusnya kita uraikan N tambah 1 faktorial. Kemudian N kurang 3 faktorial dibandingkan dengan N kurang 2 faktorial. Bagusnya kita uraikan yang N kurang 2 faktorial. Seperti itu. Sehingga jadinya seperti ini. 7 dikali N faktorial per N kurang 3 ini lebih besar ya. Ini lebih kecil maksud saya. N kurang 3 faktorial, stop. Berarti ini 6 dikali N tambah 1 faktorial berarti N tambah 1 dikali N tambah 1 dikurang 1. Karena kan selalu berkurang 1 dari yang sebelumnya. Ya. Stop sampai di sini. Kemudian yang di bawah N kurang 2 faktorial berarti N kurang 2 dikali N kurang 2 kurang 1. Selalu berkurang 1 dari yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat ada bagian yang sama. Yaitu 1 kurang 1 kan habis ya. Tersisa N faktorial. N faktorial ini, atau ditulis dulu ya. Kita bagus rinci supaya lebih jelas seperti ini ya. Ini N kurang 3 faktorial sama dengan 6 dikali N tambah 1 dikali N faktorial. Yang di bawah N kurang 2 dikali N kurang 3 faktorial. Bisa ya dipahami? Nah, ini yang ada yang bisa dicoret. N faktorial habis dengan N faktorial. Kemudian N kurang 3 faktorial dicoret dengan N kurang 3 faktorial. Nah, sekarang sudah bisa dikali silang. Ya, di sisi kanan ini tinggal 7 sama dengan, di sisi kiri maksud saya. Di sisi kanan ini tinggal 6 dikali N tambah 1 per N kurang 2.
Nah, ini N kurang 2 kita kali ke atas ya. Jadi 7 dikali N kurang 2 sama dengan 6 dikali N tambah 1. Kita kali ke dalam ya. Ini 7N dikurang 14 sama dengan 6N ditambah dengan 6. Kita kumpulkan yang sejenis. Ini pindahkan ke kiri, itu pindahkan ke kanan. Jadinya 7N dikurangi 6N itu dapatnya N. Kemudian 6 ditambah dengan 14 dapatnya 20. Jadi nilai N-nya sama dengan 20. Ya, bisa dipahami itu teman? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Silakan. Ya, diperhatikan soalnya di sini carilah nilai A yang memenuhi persamaan dari 3 dikali permutasi 4 dari A sama dengan permutasi 5 dari A kurang 1. Nah, coba kita uraikan ya. Jadi ini 3 dikali permutasi 4 dari A berarti A faktorial per A dikurang 4 faktorial. Sama dengan ini berarti A kurang 1 faktorial per A kurang 1 dikurang 5 faktorial. Nah, sekarang coba kita tulis dulu ya seperti ini. 3 dikali A faktorial per A kurang 4 faktorial sama dengan A kurang 1 faktorial per A kurang 6 faktorial. Nah, sekarang kita uraikan yang memiliki ya nilai yang lebih besar ya dari faktorial itu. Misalkan kalau kita lihat A faktorial dengan A kurang 1 faktorial berarti yang kita uraikan ini adalah A faktorial. Kemudian kalau A kurang 4 faktorial dengan A kurang 6 faktorial yang besar nilainya itu adalah A kurang 4 faktorial. Jadi ini yang kita uraikan. Jadinya seperti ini. 3 dikali A faktorial ini berarti A dikali A kurang 1 stop. Ya. Kemudian yang di bawah. Di sini A kurang 4 faktorial berarti A kurang 4 dikali A kurang 4 kurang 1. Berkurang 1 ya, berarti A kurang 5. Kemudian A dikurang 6 faktorial stop. Seperti itu. Saya ulangi kenapa di sini kurang 5. Karena kurang 4 minus 4 ini berkurang 1. Dapatnya minus 5. Kemudian minus 5 ini berkurang 1 dapatnya minus 6. Seperti itu ya. Ini A kurang 1 faktorial per A kurang 6 faktorial. Nah, sekarang ada yang bisa kita coret. Misalkan A kurang 1 faktorial dicoret dengan A kurang 1. Kemudian A kurang 6 faktorial dicoret dengan A kurang 6 faktorial. Ya. Berarti di sini tinggal 1. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. Ini 3 dikali A, 3A. Kemudian sama dengan 1 dikali A kurang 4 dikali A kurang 5. Ditulis dulu ya. Kemudian kita akan jabarkan yang bentuk yang di sini. Ingat perkalian bentuk aljabar berarti A dikali A. Kemudian A dikali minus 5. Minus 4 dikali A dengan minus 4 dikali minus 5. Nah, coba kita tuliskan di sini. Ini 3A sama dengan A dikali A berarti A kuadrat. Kemudian A dikali minus 5 itu minus 5A. Terus minus 4 dikali A itu minus 4A. Kemudian ini yang ketiga yang keempat adalah minus 4 dikali minus 5 dapatnya 20. Nah, kita kumpulkan semua ya, karena kita akan menjadikan dalam bentuk pangkat 2, kita akan faktorkan. A kuadrat minus 5 dikurang 4 berarti min 9 ya. Min 9A tambah 20. Ini pindah ruas ke kanan jadinya kurang 3. Seperti ini, kurang 3A. Sehingga jadinya ini adalah A kuadrat dikurang 12A ditambah dengan 20. Ini kita faktorkan berarti seperti ini. Ini A, karena di sini plus dan di sini minus berarti minus minus. Cari dua bilangan kalau dijumlahkan dapat min 12. Kemudian kalau kita kalikan itu dapatnya 20. Berarti bilangan yang memenuhi itu adalah min 10 dengan min 2. Ini dituliskan min 10 di sini min 2. Sehingga kita peroleh nilai A-nya itu 10 dengan 2. Lalu yang mana kita ambil sebagai jawaban? Apakah dua-duanya atau salah satunya? Tentunya kita cek juga di soalnya teman-teman. Kalau misalkan A-nya 10, berarti jadinya ini kita tinggal masukkan saja ya. Itu 3 dikali permutasi 4 dari 10 sama dengan permutasi 5 dari A-nya diganti 10 berarti 9 ya. Pernyataan ini benar. Tapi kalau misalkan kita ganti A-nya dengan 2, berarti 3 dikali permutasi 4 dari 2 sama dengan 5 ya. Permutasi 5 dari
2 kurang 1, maka ini tidak memungkinkan. Tidak mungkin yang besar yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas. Karena syaratnya ini adalah R, ini adalah N. Syaratnya itu adalah R itu harus kurang dari sama dengan N. Ya, tidak mungkin kita akan menyusun 4 dari 2 yang tersedia. Ya, ini sangat mustahil. Oke, next nomor 4 ya. Coba X contoh 4 diperhatikan dulu. Ya, ini merupakan contoh permutasi menyusun dengan beberapa unsur-unsur yang sama. Berapa banyak kesusunan huruf yang dapat disusun dari kata di bawah ini secara berdampingan? Matematika belalang dengan Mississippi. Maksudnya ini adalah kita akan menyusun kira-kira berapa banyak kata yang bisa disusun dari huruf-huruf yang pembentuk kata matematika ini. Yaitu ada M, A, T, I dengan K. Ya, kira-kira ada berapa banyak kata yang bisa disusun? Caranya begini, yang pertama untuk bagian A, dari kata matematika ini, itu ada N, ya N-nya itu ada 10 huruf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Kemudian kita deteksi huruf-huruf apa saja yang sama. Misalkan kata huruf M. M-nya ini ada 2. Kemudian apalagi yang sama, yaitu huruf A. A itu ada 3 yang sama. Seperti ini ya, 1, 2, 3. Kemudian yang sama lagi di sini adalah huruf T. T itu ada 2 yang sama. Seperti ini. Jadinya kita ulangi N-nya 10, yang sama adalah M, A dengan T. Masing-masing 2, 3 dengan 2. Nah, ini kalau kita kerja, kita tuliskan seperti ini. Permutasi 2, 3, 2. Ya, 2, 3, 2 dari 10. Ya, kemudian kita tuliskan begini. 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Berdasarkan angka-angka yang ada di sini. Nah, kita tinggal uraikan. 10 faktorial berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Stop. Ya. Yang di bawah di sini, ya, 2 faktorial diuraikan 2 kali 1. 3 faktorial tidak perlu karena ada yang sama di atas di sini. 2 faktorial diuraikan 2 dikali 1. Nah, sehingga kita bisa coret-coret ya, kalau ada yang bisa dicoret. Misalkan 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa ya. Terus 2 kali 1 yang di bawah ini 4 hasilnya ya. Berarti dicoret dengan 4 yang di atas. Berarti yang tersisa yang adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dikali 5. Dapatnya ini adalah 151.200 atau 51.200 ya. Seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan kata belalang ya? Ya, ini belalang berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya ada 8. Kemudian huruf yang sama apa saja? Yang sama itu L. L-nya ada 2. Kemudian sama lagi adalah A. Itu ada 2. Apakah masih ada huruf yang sama? Saya kira sudah tidak ada. Berarti ditulis permutasi 2 dari 2, 2 ya. 8. Berarti di sini 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita uraikan. Yaitu 8 kali 7 kali 6, 5, 4, 3, 2 faktorial. Stop. Kemudian diuraikan salah satunya ya. 2 kali 1 dikali 2 faktorial. Ada yang sama tinggal dicoret. Ini 2 faktorial dicoret. Kemudian 4 dibagi 2 dapatnya 2. Tinggal kita kalikan bilangan yang tersisa ya. Yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Dapatnya 10.080 jawabannya ya yang ini. Kalau bagian C, coba teman nanti yang lanjutkan ya. Karena kita akan masuk materi baru lagi, soal baru. C ini adalah N-nya itu kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kemudian huruf yang sama yang mana? I misalkan. I itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian S. S-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga ya. Huruf apa lagi yang sama? P-nya itu ada 2. Jadi kalau dituliskan dalam titik seperti ini, berarti permutasi ini 4, 4, 2. 4, 4, 2
di atasnya 11. Ini kalau misalkan dikerja, dituliskan seperti ini. 11 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial ya. Nanti itu kalau misalkan teman-teman semua kerja ini, dapatnya nanti adalah 34.650. Coba nanti teman-teman kerja ulang ya, jangan sampai saya yang salah hitung. Oke, coba next contoh yang kelima, silakan. Ya, contoh kelima, diketahui ada, bentar ya, ini tiba-tiba pindah ya. Diketahui ada 5 orang akan menempati 5 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak kesusunan yang dapat terjadi? Yang kedua, sebuah gelang memiliki 6 buah berlian dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Keenam berlian itu akan ditata pada keliling gelang emas. Banyaknya susunan berlian dapat terjadi adalah berapa? Ini kita menggunakan konsep permutasi siklis ya, karena objek yang disusun ini berbentuk lingkaran. Berarti di sini permutasi 5 jawabannya 5 kurang 1 faktorial berarti 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 dapatnya 24 cara ya. Kemudian yang kedua di sini adalah permutasi dari 6. Berarti 6 dikurang 1 faktorial ini dapatnya 5 faktorial. Ini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dapatnya ini 120 cara yang berbeda ya. Jelas ya untuk nomor contoh kelima ini. Kita lanjut ke materi baru yaitu kombinasi. Kombinasi di sini dikatakan pengembangan suatu perkalian selain permutasi yaitu kombinasi. Suatu kombinasi unsur yang diambil dari n unsur yang berlainan adalah suatu pilihan dari n unsur tanpa memperhatikan urutannya. Jadi bisa dikatakan kombinasi ini merupakan teknik menyusun ya secara acak. Tidak peduli urutannya, bisa dibolak-balik seperti itu. Suatu kombinasi unsur yang diambil dari n unsur yang berlainan dinotasikan dengan ada 5 juga bentuk penyusunannya. Dirumuskan seperti ini. Kombinasi R dari n yaitu sama dengan n faktorial per dibagi ya. R faktorial dikali n kurang R faktorial. Coba kita lihat soalnya ya. Yang pertama contoh 1 diperhatikan. Itulah satu kombinasi berikut ini. Kombinasi 7 dari 9, kombinasi 9 dari 12, dan kombinasi 3 dari 25.